Ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Tadi Kiai Mukhlis sudah menjelaskan mengenai keutamaan nisfu Sya'ban. Kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Nanti kita akan gali kembali dari Cak Nur yang akan mengupas mengenai nisfu Sya'ban. Jadi seperti apa sih persiapan-persiapannya harus lebih matang lagi ya. Langsung saja kita sekarang panggilkan Cak Nur. Assalamualaikum Mas Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ada tahu tadi, tahu apa maksudnya? Tahu Sumedang, Cak Nur. Makanya pagi-pagi tak pikir di mana ya ada yang buka jam segini. Tak lihat banyak. Silakan duduk dulu, Cak Nur. Enak loh. Enak memang. Cak Nur belum nyobain. Ya, ada sambelnya lagi tadi. Iya. Saya cobain. Ini belum puasa ini ya? Belum, Cak Nur. Iya. Masih ada kurang lebih 2 mingguan lagi. Jangan kayak ayo puasa nggak puasa makan tahu terus ya. Bahaya itu, bahaya ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai tahu, salah lagi. Ngomong-ngomong mengenai apa yang akan kita hadirkan ya sebagai tema ini kan mengenai ini nisfu Sya'ban, Cak Nur nih. Nisfu Sya'ban. Sebetulnya apa sih pengertian dari nisfu Sya'ban, Cak Nur? Iya, nisfu itu tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu iya. Sya'ban itu macam-macam. Ada pemahaman itu bulan, ada pemahaman itu persiapan. Intinya bahwa nisfu Sya'ban itu bulan menyambut lah gitu. Cuman yang disambut yang apa? Kita harus berdiri dulu nih. Saya kalau duduk ini nggak kuat ini. Oke. Ya. Karena juga udah tua. Nggak apa-apa Bu ya, saya berdiri ya. Sambil mau ngelihat mana tahunya ini gitu. Di sini ayo lo ditagih lo sama Cak Nur. Sini ya nggak apa-apa ya. Oke. Ya, pemirsa yang di rumah. Nisfu Sya'ban. Bulan persiapan. Bulan ancang-ancang atau bulan menyambut. Yang disambut apa ya? Bulan Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan apa bulan suci puasa? Suci Ramadan. Hah? Suci Ramadan. Jadi kita menghadapi bulan puasa apa bulan Ramadan? Hah? Hah? Ayo, Puasa apa Ramadan? Bulan Ramadan. Bulannya bulan Ramadan. Terus? Puasa ibadahnya. Hah? Puasa di bulan Ramadan jadi sama aja. Puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa di luar bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Apa namanya? Berarti kalau yang di bulan Ramadan namanya? Wajib. Jadi ada Ramadan, ada puasa gitu ya? Hah? Hah? Jadi bingung saya. Pemirsa, saya jadi dibuat bingung hari ini. Ada yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan Ramadan. Beda nggak ya? Hah? Pemirsa, catat. Seperti biasa kalau ketemu Cak Sarul. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Karena yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Tulis. Apalagi yang ngantuk. Apalagi yang ngantuk. Tulis pemirsa yang di rumah bahwa puasa dengan Ramadan tuh kayaknya nggak sama gitu loh. Saudaraan tuh, kakak adik. Karena puasa itu bahasa Sangsekerta gitu. Bahasa Indonesianya menahan. Bahasa Arabnya saum alias siam gitu. Menahan puasa itu. Kalau Ramadan pemirsa, bahasa Arab artinya membakar, beda. Ada sesuatu yang ditahan untuk kepentingan membakar. Bakar apa yuk? Ayo. Bakar apa? Bakar jagung apa bakar ubi? Bakar apa kira? Bakar dosa. Bakar dosa. Maka Ramadan itu lebih kepada membakar dosa. Melalui apa? Melalui sesuatu yang ditahan. Itu. Maka pemirsa beda Ramadan sama saum. Dari bahasanya beda. Coba Mas Ayu baca dulu tentang puasa. Surat 2 183 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada siamnya nggak tadi ya? Kutiba alaikumus siam. Coba bahasa Indonesianya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini siam. Sekarang yang Ramadan, surat 2 185. Bahasa Arabnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tahan. Syahru Ramadan. Kenapa nggak dibalik? Syahru syamina ya alladzina amanu Ramadana. Kenapa? Ini beda. Tuh kan. Beda. Sudah ada ayatnya Cak Nur ya. Iya. Ini bukti nih. Nah, pemirsa, Beda. karena kita harus rehat sebentar, kita tunggu dulu Cak Nur. Ya. Setelah ini kita akan bahas lagi mengenai perbedaan tadi ya. Tetap Ya. di Serambi Islami, semua ada di sini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini dan masih di segmen Al-Quran menjawab. Cak Nur, Ya. ini pada udah nggak sabar ini pemirsa Oh, iya. semuanya mengenai ayat tadi ya. Iya. Mengenai Ramadan, puasa itu sebetulnya seperti apa perbedaannya? Pertama di mana bedanya? Dari sisi bahasa udah beda. Ya. Makanya tadi saya tanya sama ibu-ibu juga yang di rumah. Ini bulan suci Ramadan, ya 2 minggu lagi ini apa bulan suci puasa? Ayo. Gitu. Jangan-jangan ini beda maknanya. Sebab puasa itu bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia menahan. Di dalam bahasa Arab saum atau siam. Ada sesuatu yang ditahan. Kalau Ramadan membakar. Jadi ada bahan yang untuk kepentingan membakar dosa. Artinya orang berpuasa kalau nggak sesuai dengan apa menjadi aturan Allah, ya belum tentu dia membakar. Maka Rasulullah bersabda, banyak umatku yang berpuasa hanya dapat Lapar, haus. kan dulu lapar dahaga dulu, sekarang sudah berubah. Banyak umatku yang berpuasa hanya dapat diet. Ya sama, lapar dan dahaga. Sekarang sama dengan diet. Ya, begitu sudah selesai bulan puasa 1 Awal minimal sudah turun tuh 4 kilo. Ya, 3 kilo. 2 minggu meledak lagi. Ya, jadi lebih kepada pemahaman kalau tidak dibuka ayat-ayatnya, terkesan puasa itu kayak diet. Atau terkesan merubah waktu makan. Biasanya malam, biasanya siang, dirubah malam. Nah, itu aja dapatnya. Maka kita harus tahu puasa itu bagaimana, yang dipersiapkan apa untuk hari ini sebagai nisfu Sya'bannya. Gitu loh. Oke. Kebanyakan menjelang puasa, apalagi puasa hari pertama tuh, Iya. wah segala macam ada. Wow. Ibu-ibu sibuk belanja, ya sampai harga-harga pada naik semuanya. Jam 10 pagi, ya, hati kita udah maghrib. Model-model aja begitu. Wah, akhirnya jam-jam 4 sore udah bawa motor, bawa mobil, puter kota, nyari malam. Supaya deket maghrib pulang, langsung rendem. Ya. Pada waktu muter-muter Mas Ayub, ya, pakai motor, pakai mobil, itu ngeluarin bensin itu. Ngeluarin bensin. Itu. Dan setiap bulan Ramadan, pemerintah harus nambah anggaran untuk mencari malam. Rombongan Mas Ayub itu. Ya, juga dimeriahkan. Cuman yang khawatir kan boros nanti. Kalau boros jadinya seperti ini. Surat 17:27 itu aja yang saya takutkan. Surat 17 Ayat 27. Ayat 27. 17 27. 17 ayat 27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Saya takut rajim. ini nih. Sesungguhnya
pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, kan. Terus? Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hati-hati, jangan kemudian di bulan puasa tambah boros. Akhirnya fakir miskin, orang-orang beruntung nggak pernah digubris. Padahal puasa itu maksudnya untuk itu. Itu. Jadi banyak bulan puasa menjadi boros. Kenapa? Lihat kanan, cuci gudang. Itu. Ya. Kiri, beli 1 dapat 2. Loh, kesono no larinya. Cak Nur, Bakar dosa ya. berarti banyak setan berpuasa dong. Pada Tergantung. boros semua. Tergantung setannya dalam bentuk apa dulu. Surat 6 112. Surat 6 ayat 112. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia. Tahan. Jadi ada setan-setan dari jenis Manusia. ke sini, makanya. Jadi kalau setan jenis manusia itu ya sangat mungkin melakukan pemborosan. Maka kita harus mengerti makna dari bulan puasa sehingga tidak berarti setan. Apa maksud daripada Allah bikin ritual puasa? Yaitu untuk kepentingan ini. Surat 2 183 lagi, tulis. Ya, tulis. Pemirsa, siapkan kertas dan penanya. Kalau tanpa nulis dari dulu begitu aja, nggak ada perubahan. Ayo, baca. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa tujuannya untuk apa? Takwa apa surga? Coba bahasa Arabnya tatakun apa janatun? La'allakum tattaqun. Janatun apa tatakun? Tattaqun, Tatakun itu apa? bertakwa. Jadi puasa tujuannya Takwa. ini nih, ayub ini. Kalau ceramah sampai sekarang tuh ngomong puasa untuk surga. Nanti dulu, takwa dulu baru dapat surga. Nggak ada hubungannya dengan surga ya, Cak ya? Nggak ada lah. Nanti takwa dulu baru surga. Jadi puasa tujuannya apa, Yub? Takwa, Cak. Takwa. Itu. Takwa itu apa, Ibu-ibu? Ayo, apa takwa? Bapak-bapak, apa? Hah? Melaksanakan perintah Allah. Terus? Menjauhi larangan Allah. Puasa perintah Allah bukan? Kok masih disuruh takwa? Pusing. Loh. Kan diwajibkan atas kamu berpuasa, sudah kita lakukan, tapi kalau disuruh takwa? Ayo. Oh ya. Buka takwa itu apa? Ya, supaya kita yang mudah-mudah aja, nggak sulit-sulit. Betul. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya tapi kalau semuanya kan pusing sampean. Yang mudah-mudah aja, deket-deket bisa dilaksanakan. Surat 3, 133, 134. Tuh takwa yang mudah dilaksanakan. Dengerin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa? Yaitu dengerin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya 2. dan Terus? memaafkan kesalahan orang. 3. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 4. Jadi takwa ada 4 ditambah pertama yang melekat nggak boleh keluar. Selalu mohon ampun. Ulang lagi dari awal. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Tuh mohon ampun tuh. Terus? dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua takwa, pertama mohon ampun. Ketiga? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Tuh orang takwa itu sodako, pertama mohon ampun. 2. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya 3. Terus? dan memaafkan kesalahan orang. 4. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 5. Jadi takwa itu ada 5. Mohon ampun, sodako, nahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Itu tujuan berpuasa. Untuk mohon ampun. Jam berapa mohon ampunnya? Halo, surat 3, 16, 17. Jadi Allah bikin
mediasi sahur itu tuh mohon ampun. Ayo baca. Yaitu orang-orang yang berdoa, Ya. ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami Terus dan peliharalah kami dari siksa neraka. lanjut, dengerin. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, Terus yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. jadi mohon ampunnya kapan? Selama ini waktu sahur mohon ampun menonton TV. Waktu sahur selama ini mohon ampun apa masak? Mohon ampun apa makan? Kemarin ada yang saya tanya, setelika katanya malam-malam coba. Jadi begitu bangun tidur untuk sahur, pertama mohon ampun, Allah lagi membuka tuh, makanya diadakan sahur. Jadi sahur itu tuh mohon ampun. Oke. Nah berarti kalau ingin mohon ampun di waktu sahur, yang ditahan apanya? Halo. Hawa nafsu. Inilah kadang-kadang kalau puasa pemirsa hanya dikategorikan menahan lapar dan dahaga, itu aja nanti. Waktu sahur pemirsa, waktu mohon ampun, yang ditahan itu tidurnya. Tidurnya ditahan. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, nahan tidur, bangun untuk mohon ampun. Nah pada saat mohon ampun itu sedang Ramadan, sedang membakar dosa. Jadi ada ditahan dalam kepentingan membakar. Padahal paling enak banget tuh kalau puasa tuh tidur tuh enaknya. Wah, makanya. Habis sahur itu tidur. Wah itu, ya. Jadi mohon ampun di waktu sahur itu ada yang ditahan, ada yang dipuasain. Apa? Ngantuknya, tidurnya dipuasain supaya kita bisa mohon ampun. Pada waktu mohon ampun itu sedang membakar, sedang Ramadan. Jangan kaget kalau banyak orang puasa tapi nggak Ramadan. Jelas. Tadi yang kedua selain mohon ampun apa? Takwa tadi ada berapa? 5 pemirsa. Yang pertama mohon ampun, kedua Ampun, sedekah. sedekah. Kalau sedekah yang ditahan apanya? Halo, hola. Halo, yang ditahan apanya? Borosnya, keinginannya atau pengeluarannya. Ditahan di bulan puasa. Untuk apa? Untuk memahami orang lain lapar. Karena puasa itu kita lapar supaya kita bisa memahami orang lain lapar. Jangan diartikan memahami orang lain lapar itu kemudian ada orang lain 5 orang lapar, saya main ikut yang ke-6. Ya cari jalan keluarnya dong, walaupun ikut yang ke-6. Cari jalan keluarnya, gimana orang lapar ini? Kenapa? Sempean, Cak Sarul, Mas Ayub sudah buka, dia belum tentu loh. Jangan-jangan kita udah sahur, dia belum. Maka tahan pengeluarannya. Oke. Dalam rangka mohon ampun. Karena pas sodako itu mengurangi dosa. Gitu. Surat 271. Ini yang kita persiapkan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, Ya. maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi kesalahan dihapus salah satunya dengan cara apa? Sodako. Berarti waktu sodako sedang ngapain? Menghapus dosa. Namanya apa bahasa Arabnya? Nah gitu, lagi membakar. Waktu sodako itu. Oke. Nah berarti harus ada yang ditahan nggak? Supaya sodako. Apa yang ditahan? Pengeluaran. Jadi puasa pengeluaran. Jangan terpengaruh lagi lihat kanan kiri. Fakir miskin banyak nggak makan nih. Chaos degree nih. Jadi puasa ini penting banget asal paham. Maka banyak orang puasa yang dapat lapar dan dahaga. Tapi kalau tahu begini enggak. Oke, tadi mohon ampun pertama, kedua apa tadi? Ini perlunya nulis. Menahan apa? amarah. Sodako. Sudah Yang ketiga? tadi. Yang ditahan apanya? Amarah, Menahan supaya amarah. sabar. Karena sabar itu menghapus dosa. Surat 11 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali
orang-orang yang sabar terhadap bencana Terus? dan mengerjakan amal-amal soleh. Terus? Mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau sabar dapat apa? Ampunan. Ampunan. Kalau sabar lagi ngapain? Bakar dosa. Kalau sabar itu lagi bakar dosa. Yang ditahan apanya? Amarahnya. Jadi puasa tidur, puasa pengeluaran, puasa amarah. Banyak puasa itu. Maka disebut puasa sebagai menahan hawa nafsu. Bukan hanya lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga dilakukan nyolong tiap hari. Apa urusannya? Jadi memang harus ada ininya ya, pembuktiannya Harus dari pembuktian, harus ada bayinahnya. ibadahnya itu. Jadi menamarah. Ya. Yang keempat apa? Memaafkan. Memaafkan. Yang ditahan apanya? Supaya maaf. Supaya kasih maaf. Yang ditahan apanya? Gengsinya. Mentang-mentang anak buah. Lo siapa? Gua siapa? Siapa yang dulunya? Itu lagi yang dibahas. Iya. 545. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, Terus? mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, Terus? dan luka-luka pun ada kisosnya. Ya, kisos ya, seimbang. Terus? Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, Barang siapa memaafkan, nggak bales. Terus? maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi kalau kita nggak menggunakan hak kisos, memaafkan atau tidak membalas, ditebus nggak dosanya? Ditebus. Kalau ditebus, Ramadan nggak? Nol nggak? Nol nggak? Kan menebus tadi. Kalau ditebus jadi nol nggak? Dosa kita? Nol. Terbakar nggak? Terbakar. Jadi ditahan apanya? Dendamnya, gengsinya. Jadi menahan atau puasa dendam, puasa nggak gengsi. Kalau sudah terbakar, suci nggak? Suci nggak? Jadi bulan suci Ramadan atau bulan suci puasa? Ramadan. Nah gitu. Terakhir, habis maafkan apa lagi? Berbuat baik. Nanti kita bahas. Oke, tadi sudah 5 ya. Ciri-ciri orang takwa. Ya. Yang Sudah tentunya kita ada bahas kait- 4. Sudah kita bahas. Tinggal yang 4. terakhir berbuat baik kan? Ya. Berbuat baik itu apa tujuannya? Apa yang ditahan nantinya supaya kita Ramadan gitu. Oke, baik. Untuk pemirsa juga silahkan bisa berinteraksi dengan kami melalui email di serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter di @serambi_islami. Setelah ini kita akan interaktif telepon. Nah, sudah masuk. Oke, kita angkat langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Saya ngomong sama siapa? Pak sama Cak Nur. Saya Samsul Bari Arab di Riau. Oh, silakan. Pak Begini, Samsul. Cak Nur, Pak Samsul. ini ada 3 pertanyaan sama saya. Kan Ya. begini, ini tadi manusia setan atau setannya manusia. Ya. Kalau saya melihat kan begini, ada beberapa orang atau banyak orang atau sekelompok orang atau satu partai yang besar mengatakan jangan katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi. Apakah ini manusia setan atau setan manusia? Kemudian saya lihat begini lagi, banyak tua-tua keladi sekarang ini. Tua-tua keladi ini orang-orang terhormat. Semakin tua semakin jadi pencuri, korupsi. Apakah ini salah satu manusia setan atau setannya manusia? Jadi bagaimana mereka diminta maafnya karena mereka mencuri harta orang banyak. Satu negara dia curi harta anak yatim, harta anak janda-janda begitu kan, harta dari almarhum pahlawan begitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Luar Waduh, biasa. ini singkatan tua-tua keladi jadi beda nih. Makin tua makin jadi korupsi. Gara-garanya ini nih, gara-garanya surat 2/268 ini gara-garanya nih. Canur, Ya. sebentar. Sebelum kita bahas mengenai ayat berikutnya, tuh sudah kombrek kita istirahat gitu. dulu. Oh iya. Biar penonton juga semuanya nih biar pada seger nih. Ya. Saya mau kagetin satu-satu biar nggak pada ngantuk. Ya. Pemirsa juga semuanya harus semangat terus ya. Kita akan bahas lagi nanti mengenai persiapan kita di bulan Sya'ban ini. Amin. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini.
Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Dan kita lanjutkan serambi Islami kita dengan menjawab pertanyaan dari Pak Samsul tadi ya. Iya, iya. Kenapa itu tua-tua nyuri? Nah, tua-tua keladi. Jadi sekarang tua-tua keladi itu tua-tua nyuri maksudnya. Iya, tua-tua makin makin nyuri, korupsi makin jadi. makin jadi. Ya, korupsi itu gara-garanya ini. Tadi surat 2 268. Dicatat selanjutnya 59 ayat 16 itu gara-garanya tuh. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Tuh, setan menakut-nakuti Dengan kemiskinan. Nah, itu gara-gara takut miskin tuh. Akhirnya ngeruk sesuatu untuk 7 turunan supaya anaknya nggak miskin. Lanjut. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Tuh, kejahatan tuh nyolong akhirnya. Nyolong jenisnya macam-macam, mau merampok, mau korupsi, bagian dari. Tapi intinya takut miskin aja. Itu. Jadi kayak Allah itu nggak ada gitu loh. Lanjut. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Tuh, Allah menjanjikan karunia. Si iblis, setan terkutuk, menakut-nakuti kemiskinan. Terkecoh tuh. Takut miskin. Akhirnya apa? Ya udah. Begitu tuh. Ngomongnya nggak jelas tuh orangnya. Udah. Bohong kemana-mana. Gitu. 59 ayat 16. Begitu Pak Samsul. Tolong dicatat Pak Samsul. Gara-garanya si setan inilah. Ayo. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Oh, setan nguadanya kesampaian. Bukan. Biasanya ke aku, hari ini takut ya. Sekarang sama-sama. Nah, lanjut. Sama-sama setan. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi setan itu suka berlepas diri. Artinya apa? Lempar batu, sembunyi tangan. Jadi yang tua-tua keladi tadi suka lempar batu, pemirsa, sembunyi tangan. Jadi perbuatan dia dengan aslinya beda. Maka ketika sudah terbiasa seperti itu, apapun jadi. Salah satu diantaranya kemunafikannya dalam bentuk yaitu perongrong uang rakyat dan uang negara. Padahal bapak dan yai serta orang-orang yang terdahulu yang korban harta dan jiwa untuk kepentingan kemerdekaan ini sudah jual sawah, jual sapi, nggak meraup 1 rupiah pun berkorban. Sekarang anak cucunya tuh korban kagak, netes darah kagak, netes keringat kagak, malah mengambil. Itulah orang-orang munafik. Katanya kan gitu istilahnya. Nah itu setan gitu loh. Yang salah setan aja dah. Gitu, ya. Nah tadi yang kelima. Sama kita. Yang kelima tadi habis mohon ampun, sodako, nan amarah, memaafkan. Yang kelima berbuat baik. Nah berbuat baik tujuannya apa? Pasti tujuannya menghapus dosa. Karena tujuannya Ramadan semua. Takwa itu. Surat 11 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Terus? Dan pada bagian permulaan daripada malam. Terus? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, sesungguhnya berbuat baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi berbuat baik itu menghapus apa? Dosa. Sedang ngapain? Ramadan. Kalau ingin berbuat baik yang ditahan apanya? Yang dipuasai. Supaya berbuat baik. Ayo apanya yang ditahan supaya kita mau berbuat baik. Pemirsa yang di rumah, kalau ingin berbuat baik yang ditahan malesnya. Ya, malesnya ditahan supaya kita bergegas untuk berbuat baik. Ya. Kalau Mas Ayu biasanya kalau puasa tidur. Males berbuat baik karena dia bikin hati sendiri. Tidurnya orang berpuasa
Berpahala. Ya cara-cara dia begitu, nggak apa-apa yuk. Nanti kamu akan ketemu anak cucu yang berbeda, yang paham ini. Begitu bulan puasa, Rasulullah kalau bulan puasa luar biasa kegiatannya. Bukan kemudian puasa dijadikan satu wahana untuk tidak produktif, tapi justru puasa itulah yang mencambuk kita untuk melakukan produktivitas. Nah, kalau Berarti, bicara sebelum Ramadan sebelum di bulan puasa di bulan Sya'ban ini, tadi kan kita dianjurkan berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk kita lakukan kebaikan itu apa, Cang? Mempersiapkan semua tadi 1, 2, 3, 4, 5. Mempersiapkan dari mulai sekarang. Ya sudah belajar bangun malam. Seperti malam mulai belajar ya. Nanti ketemu sahur. Waduh. Hati-hati loh. Ini kalau nggak belajar nggak kita persiapkan. Susah bangunnya. Kesiangan. Kesiangan terus. Kesiangan. Jadi orang-orang yang pada waktunya nanti kesiangan, waktu harusnya sahur, aslinya dia nggak memahami nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban kita lakukan mulai hari ini sebagai bulan persiapan menyambut atau ancang-ancang, nggak ada masalah. Di bulan puasa nanti dalam rangka Ramadan sudah udah terlatih. 1. Yang kedua, sedekah. Yang dipersiapkan apanya sekarang? Ayo. Duitnya, cari duit sebanyak-banyaknya yang halal. Untuk apa? Pada waktu Ramadan, data-data fakir miskin yang kita kunjungi sudah siap dari sekarang. Jangan kebingungan di bulan puasa. Nyari salah, sekarang sudah datanya. Ini nih yang nggak makan, ini nih yang sakit, ini nih yang di PHK. Sekarang mempersiapkan datanya, mempersiapkan amunisinya, uangnya, mempersiapkan juga, gitu loh. Setelah orang dikasih diapain? Harus dikasih pemahaman, mempersiapkan wahyunya, sehingga pada waktu di bulan puasa tempur kita melakukan perbuatan baik dan melakukan sedekah. Baru itu Ramadan terbakar itu. Tidak hanya itu, dipersiapkan juga mentalnya untuk saling apa tadi? Tadi yang paling berat memaafkan. Dari mulai sekarang sudah, Mas Arul, mohon maaf lahir batin. Kita sebentar lagi menghadapi bulan suci. Soboro, kita sebelum ketemu puasa mati duluan. Paham? Ini kan saya menunggu lebaran. Salah? Enggak. Cuman saya takutkan terlambat. Siapa tahu sebelum gitu loh, bulan suci yang katanya bulan pengampunan itu kita sudah lewat duluan. Sudah lewat. Maka, ya siapa tahu Cak Nur duluan, saya belakangan. Kalau dari umur kelihatannya aku duluan. Atau mungkin dari umur. Aku sama aja juga duluan aku dari umur. Iya kan? Atau mungkin juga saya yang belakangan, Cak Nur yang duluan. Ya, bolak-balik aku tetap dulu kan. Ini bahayanya di situ. Sebelum kita ketemu 1 Syawal sudah gitu loh, wafat duluan. Ya, karena kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti kita nggak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salah satu persiapan pemirsa di rumah hari ini sebelum ketemu puasa dalam rangka Ramadan, gitu loh. Ya udah maaf-maafan, habis ini selesai acara, ya langsung maaf-maafan. Gitu loh, jangan salah loh. Kesini naik bis ya, hati-hati loh, bis banter-banter, kenceng-kenceng loh. Loh, takut. Loh, iya kita maaf-maafan habis ini. Jangan nunggu 1 Syawal. Tapi kelihatannya sih kalau penonton yang ada di sini nih semuanya udah pada siap semuanya nih ya. Di bulan Sya'ban mempersiapkan untuk di bulan Ramadan. Dan pada semangat semuanya. Ada yang nanya juga tadi nih. Oh gitu siapa ya? yang mau bertanya, semangat bertanya? Iya tuh, sudah siap kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Purningsi dari Dharma Wanita Kebun Raya Bogor. Mbak Ningsi. Ya, mangga. Saya mau bertanya mengenai malam nisfu Sya'ban. Wajibkah kaum Islam ya menjalankan atau melaksanakan pada malam nisfu Sya'ban, dan surat-surat apa saja dan sholawat apa saja yang sebaiknya dibaca? Itu saja Cak Nur yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pur, langsung dijawab. Ya, 3341 baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, zikir yang sebanyak-banyaknya, menyebut nama Allah. Tadi disampaikan oleh guru saya yang sebelum saya tadi, la ilaha illallah. Nah, tapi jangan ngomong doang, iya kan? Tiada Tuhan selain Allah. Buktinya kalau kita nggak mau Tuhan yang lain apa? Buktinya 4, 1, 6 dan 7 itu salah satu buktinya. Ya, jadi ada yang diomongin dan dilaksanakan. Ya, masih ngomong laksanakan. Monggo. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. terus Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. tahan. Jadi orang kalau nggak zakat menyekutukan Allah nggak? Ya, Menyekutukan. Waktu nggak zakat itu sedang apa? Sedang pelit. Ya, orang pelit itu paling males zakat. Waktu pelit kesana kemari digembol apanya? Uang. Tuannya siapa? Uang. Ya iyalah. Sampai kadang-kadang dimasukin ke dalam kamar. Kamarnya dilobangin. Dimasukin di situ pakai brankas, brankasnya dikunci. Kemudian dibikin semen sama besi, besinya dikunci. Ya cepat, nggak takut hilang. Keluar dari kamar, kamarnya dikunci. Keluar dari rumah, rumahnya dikunci. Keluar dari pagar, pagarnya dikunci. Masuk mobil, mobilnya dikunci. Semuanya kuncinya banyak banget, saking takutnya hilang. Jadi sesuatu yang mendominasi di hati dan pikiran kita sehingga kita berketergantungan penuh kepadanya, itu Tuhan namanya. Ya, jadi Tuhan dia siapa? Uang. Tapi la ilaha illallah enggak? Omongannya tetap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Kalau selain Allah, ya bukan Tuhan. Berarti harta Tuhan bukan? Bukan, makanya disodak, dibenarkan, disodako, dibenarkan bahwa ini bukan Tuhan, dipotong. Untuk sodako. Sodako itu membenarkan, sedang tidak mempertuhan harta itu, alias la ilaha illallah. Itu prakteknya. Jadi malam ngomongnya la ilaha illallah, paginya sodako. Jadi harus ada hubungannya dengan ritual yang dijalankan, yang memang di situ untuk mengagungkan asma Allah. Kan ada kata-kata, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kamu perbuat. Iya. Harus ada perbuatan. Jangan sampai misalnya kalau zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetangga kelaparan kagak dikasih makan. Itu persoalan. Iya, itu dia pemirsa. Semoga kita bisa mengambil inspirasinya dari yang la ilaha illallah. Tetangga kelaparan kagak dikasih makan. Itu persoalan. Iya, itu dia pemirsa. Semoga kita bisa mengambil inspirasinya dari yang kamarnya dilobangin. Dimasukin di situ pakai brankas, brankasnya dikunci. Kemudian dibikin semen sama besi, besinya dikunci. Ya cepat, nggak takut hilang. Keluar dari kamar, kamarnya dikunci. Keluar dari rumah, rumahnya dikunci. Keluar dari pagar, pagarnya dikunci. Masuk mobil, mobil. Kalau selain Allah, ya bukan Tuhan. Berarti harta Tuhan bukan? Bukan, makanya disodak, dibenarkan, disodako, dibenarkan bahwa ini bukan Tuhan, dipotong. Untuk sodako. Sodako itu membenarkan, sedang tidak mempertuhan harta itu, alias la ilaha illallah. Itu prakteknya. Jadi malam ngomongnya la ilaha illallah, paginya sodako. Jadi harus ada hubungannya dengan ritual yang dijalankan, yang memang di situ untuk mengagungkan asma Allah. Kan ada kata-kata, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kamu perbuat. Iya. Harus ada perbuatan. Jangan sampai misalnya kalau zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetangga kelaparan kagak dikasih makan. Itu persoalan. Iya, itu dia pemirsa. Semoga kita bisa mengambil inspirasinya dari yang kita bahas ini. Masih ada yang akan kita bahas lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Serambi Islami.
semua ada di sini. Alhamdulillah bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita lanjut. Lanjut. Tapi udah mepet nih sebenarnya Cak Nur nih. Nggak apa-apa. Kita bahas lagi ya. Sampai kalah walau 1 ayat. Iya. Kan gitu hadisnya ya nggak? Kita udah rumah ayat, berapa ayat. Tetapi ayat yang barusan yang belum. Bahwa orang ngomong doang tuh rawan. Harus ada buktinya. bayinah, bukti dan perilaku. 61 ayat 2 dan 3. Hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman loh yang dipanggil. Terus? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Mengapa kamu ngomong doang? Ini gitu kan? Lanjut. Amat besar kebencian di sisi Allah. Amat besar apa? Cuman benci? Amat besar. Amat besar bukan benci. Amat besar kebencian. Benci cici. Cici. Nah, lihat. Amat besar. Amat besar kebencian di sisi Allah. Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Jadi la ilaha illallah mengatakan Tuhan kita cuma Allah. Berarti harta bukan Tuhan. La ilah nggak ada lagi. Harta, istri, anak itu nomor 2 semua. Allah nomor 1. Makanya kalau harta nggak kita sedekahkan, berarti itulah Tuhan kita. Maka orang pelit itu la ilaha illallahnya kurang lurus. Cuman ngomong doang. Siapa yang nggak bisa ya nggak? Iya. Pemirsa, akhirnya orang-orang yang berpuasa, yang saum, yang menahan tadi di dalam rangka membakar, begitu terbakar dalam 1 bulan, maka hapuslah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka bulan puasa yang dalam rangka Ramadan disebut bulan suci, bulan penuh pengampunan, dan bulan yang di dalamnya berbagai maghfirah Allah lakukan. Karena apa? Karena ketakwaan itu. Terakhir, surat 8 ayat 29. Maka kita harus siap-siap di nisfu Sa'ban ini untuk dalam rangka itu. Monggo, Mas Ayub. Hai orang-orang beriman. Jika kamu bertakwa, hapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa, itu loh, yaitu mohon ampun, sedekah, nahan amarah, memaafkan, berbuat baik, mohon ampun, bisa tahajud, bisa 5 waktu, macam-macam tuh. Nah, maka kamu akan difurqan, dihapus segala kesalahan kamu. Maka disebut bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, dan bulan Ramadan adalah bulan suci karena lepas dari dosa atau habis dosanya. Karena apa? Karena ada yang ditahan, yaitu menahan, gitu loh, tidur, menahan pengeluaran, menahan amarah, menahan gengsi, dan menahan malas, yang semuanya disebut sebagai nafsu. Maka puasa itu menahan nafsu, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Mosok lapar dan dahaga ditahan, nyolong terus. Iya, baik, terima kasih Cak Nur. Pemirsa, semoga kita semuanya kita latih ya. Kita ramadankan hati kita, pikiran kita, perilaku kita, supaya kita siap nantinya memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu kembali minggu depan di Serambi Islami. Semua ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.